2111830 akan menyampaikan materi tentang keuangan negara. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama ada konsep anggaran pemerintah, kedua pendekatan penyusunan anggaran pemerintah, ketiga struktur anggaran pemerintah, dan yang keempat anggaran pendapatan dan belanja daerah penyusunan APBD. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam suatu rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran pemerintah. Freeman 2003. Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas. Juga diartikan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran di pemerintah: 1. Rumit, 2. Muatan politis, 3. Bentuk akuntabilitas. Anggaran 1. Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian. 2. Sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari disusunannya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan di masa yang akan datang. Siklus penyusunan anggaran. Yang pertama, penyusunan rencana anggaran, yaitu langkah awal. Kemudian langkah 2, pendahuluan. Kepala pemerintah memberikan batasan atau kebijakan umum yang akan ditetapkan pada periode anggaran. Kemudian penyusunan rencana awal oleh unit kerja yang ada, mempertimbangkan estimasi belanja dan estimasi pendapatan. Kemudian yang kedua, persetujuan anggaran, yaitu legislatif atau komite anggaran akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Yang ketiga, pelaksana anggaran, yaitu anggaran yang disetujui mulai dilaksanakan. Kemudian langkah mengalokasikan yang dikenakan dengan allotment dan apportionment. Kemudian yang keempat ada pelaporan dan audit, yaitu realisasi anggaran akan dilaporkan dan diperbandingkan secara periodik dengan anggaran sebelumnya, dan penjelasan terhadap selisih realisasi dengan anggaran, dan laporan tersebut diaudit. Untuk poin selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran, ada 4 poin. Yang pertama, line item budgeting merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Jenis anggaran ini dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut traditional budgeting. Yang kedua, incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan mendatang. Angka pada pos pengeluaran merupakan perubahan atau kenaikan dari angka periode sebelumnya. Yang ketiga, Planning Programming Budgeting System atau PPBS adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Yang keempat, Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, di mana pada suatu pihak
menggambarkan pemikiran pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu. Dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Struktur APBD berdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pendapatan daerah, 2. Belanja daerah, 3. Pembiayaan. Untuk penjelasan tentang pendapatan daerah adalah penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk belanja daerah menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deflasi aset atau terjadinya hutan yang mengakibatkan berkurangnya akuitas dana. Pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Penyusunan APBD yang ditetapkan di suatu edaran kepala daerah yang di dalamnya memuat kebijakan umum, APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran atau PPA yang ditetapkan daerah melalui pejabat pengelola keuangan PPKD. Penyusunan rencana APBD. Rencana APBD yang disusun merupakan agregasi dari usulan-usulan yang telah disusun dan diajukan oleh organisasi pemerintah daerah maupun satuan kerja perangkat daerah atau SKBD dan lingkup pemerintah daerah yang dituangkan dalam masing-masing rencana kegiatan dan anggaran suatu kerja perangkat daerah atau RKA atau SKBD. Proses penyusunan APBD. Yang pertama, penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA. 2. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, bisa disebut PPAS. Yang ketiga, penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKBD. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang keempat, penyiapan rencana Perda APBD. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, Perda dan Perkada. Penyusunan KUA. KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri melalui Mendagri. Kemudian diawali dengan pembuatan rancangan KUA oleh tim anggaran pemerintah daerah, bisa disebut TAPD, yang dipimpin oleh Sekda tersebut. Selanjutnya tentang penyusunan PPAS. PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, di mana program tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Juga diawali dengan rancangan awal PPAS oleh TAPD. Untuk tahapan-tahapannya yaitu menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan program untuk masing-masing urusan, dan yang terakhir menentukan plafon anggaran untuk tiap program. RKA sampai SKBD. 1. RKA SKBD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKBD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. SKBD disusun dengan berpedoman kepada kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKBD. Pendekatan MTEV Midterm Expenditure Framework, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Penyiapan Raperda APBD, yaitu disiapkan dengan dokumen utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKBD, dan TAPD mengevaluasi dan mengkompilasi semua RKA SKBD dan mempunyai lampiran-lampiran Raperda APBD yang berisi 1. Ringkasan APBD, 2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah dan organisasi, yang ketiga rincian APBD, dan yang terakhir yang keempat yaitu rekap
pembelanjaan atau yang disebut rekap belanja. Untuk poin terakhir yaitu penetapan APBD dengan 3 poin, yaitu penyampaian dan pembahasan Raperda APBD, yang kedua evaluasi Raperda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, yang ketiga jika sudah lolos versifikasi akan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda dan perkada. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.